Halo, selamat datang di Sun Channel. Menceritakan tentang persahabatan antara Greg, Earl, dan Rachel, si gadis remaja yang mengidap kanker leukemia. Greg harus mengorbankan waktu tahun terakhir pendidikannya untuk menghibur Rachel, bahkan lebih mementingkan temannya daripada kewajibannya sebagai pelajar SMA. Suka duka dalam persahabatan mereka akan tersaji dalam video ini. Inilah Me and Earl and the Dying Girl. Greg adalah seorang pelajar SMA yang sedang menjalani tahun terakhirnya di sekolah. Memiliki hobi yang suka menuliskan kisah hidupnya. Dia juga termasuk orang yang kurang pergaulan, tidak punya banyak teman dan cenderung cari aman saja di sekolah. Yang penting baginya adalah tidak mendapat masalah atau musuh di sekolahan. Bahkan bila perlu, dia tidak dianggap sama sekali. Itu lebih baik baginya. Baginya, suasana sekolah bagaikan negara yang hancur. Berbagai kepribadian pelajar seperti Scott Matthew yang bergaya gelap. Butuh waktu yang lama bagi Greg untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Atau penari jamet versi bule yang bernama Phil juga ada di sana. Setiap tempat di kantin juga menjadi tempat kekuasaan bagi setiap anggota geng pelajar. Jadi, Greg lebih suka makan siang di ruangan guru sejarah mereka yang bernama Mr. McCarthy. Ini adalah Earl, seseorang yang memiliki peran penting dalam hidup Greg yang akan kita jelaskan nanti. Suatu hari, kedua orang tua Greg membawakan buku besar dan menawarkan beberapa universitas untuk Greg nantinya. Kemudian ibu Greg memberitahu bahwa Rachel, yang juga salah satu siswi di sekolahnya, divonis terkena leukemia. Ibunya menyuruh Greg untuk menghibur Rachel. Padahal, Greg dan Rachel tidak begitu akrab. Dalam keadaan terpaksa, akhirnya Greg menghubungi Rachel dan mengajaknya untuk nongkrong. Namun Rachel yang tak mau dikasihani itu langsung menolak dan menutup teleponnya. Greg pun merasa lega karena tidak harus berurusan dengan orang lain. Sayangnya, ibu Greg tak henti-hentinya memaksa untuk berteman dengan Rachel. Bagaikan berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa, Greg tak kuasa mendengar ocehan ibunya. Akhirnya Greg memutuskan untuk menemui Rachel ke rumahnya. Ibu Rachel yang bernama Dennis menyambut Greg dengan rasa terharu. Ternyata Dennis dan ibu Greg adalah teman dekat. Kemudian Dennis memanggil Rachel. Lagi-lagi Rachel yang tak butuh belas kasihan itu menyuruh Greg untuk pulang saja. Lalu Greg memberitahu bahwa ini juga bukan keinginannya. Dia menemui Rachel hanya agar ibunya tidak mengoceh seperti ibu-ibu antrian sembako. Artinya, Greglah yang butuh bantuan Rachel. Mendengar itu, Rachel pun setuju dan mengajaknya ke kamar. Jangan mikir aneh dulu ya guys. Mereka cuma nongkrong. Pembicaraan mereka pun sangat canggung. Meski satu sekolah, keduanya bahkan jauh dari kata berteman. Lalu Greg mencoba melucu dengan mengatakan bahwa jika di kamar Greg dipenuhi bantal, maka ibunya akan mencurigai Greg berhalusinasi melihat bantal sebagai wanita seksi. Lelucon itu berhasil mencairkan suasana. Tak lama, Earl memanggil Greg untuk bertemu. Sedikit tentang Earl. Bagi Greg, Earl bukanlah teman. Dia cenderung menganggapnya sebagai rekan kerja. Mereka bertemu sejak kecil karena rumah mereka berdekatan. Namun Earl berada di lingkungan yang lebih keras. Jadi, mereka lebih sering nongkrong di rumah Greg. Mereka sering menyantap sotong di sana. Kedekatan mereka berawal karena memiliki hobi yang sama-sama menyukai film klasik. Sejak kecil, mereka sudah membuat film klasik sendiri dan hanya dinikmati oleh mereka sendiri juga. Tidak begitu bagus, bahkan terlihat konyol. Namun, mereka menikmatinya dan sudah membuat 42 film dengan judul yang bodoh. Suatu hari, Greg menanyakan tentang leukemia pada guru favoritnya, yakni Mr. McCarthy. Dia juga memberitahu bahwa Rachel terkena penyakit itu dan terdengar oleh teman lainnya. Kemudian Greg menemui Rachel dan memberitahu penyesalannya itu. Namun Rachel tak keberatan karena pada akhirnya semua anak di sekolah akan tahu keadaannya. Agar tidak larut dalam kesedihan, Greg kembali mencoba menghibur Rachel dengan tingkah konyolnya, dan itu berhasil. Rachel sepertinya terhibur dan mereka mulai akrab. Mungkin ada perasaan lain di hati mereka, namun entah dengan alasan apa mereka menutupinya. Sejak itu, Greg semakin sering menemui Rachel. Sesekali Greg mengajak Rachel makan bersama di rumahnya karena rumah mereka juga tidak terlalu jauh. Saat Greg mengantarnya pulang, di jalan Rachel memberitahu bahwa ibunya telah lama bercerai. Keesokan harinya, Rachel mengenalkan Greg pada anggota gengnya di sekolah. Saat Rachel pergi mengambil sendok, teman-teman Rachel menuduh Greg memanfaatkan keadaan Rachel agar terlihat baik dan bersimpati. Dengan respek, Greg mengalihkan pembicaraan dan mengejek Matthew berjalan
berjalan seperti dinosaurus. Sepertinya anak bergaya gelap itu mendengar ejekan Greg. 8 tahun menjaga agar tidak terjadi permusuhan kini telah sirna. Greg berlari ke ruangan Mr. McCarthy menemui Earl yang sedang makan roti yang dia dapat dari Phil. Greg memberitahu telah membuat masalah dengan geng Matthew. Tak lama, Mr. McCarthy datang dan mengingatkan mereka bahwa roti yang mereka makan tidak sehat. Setelah Mr. McCarthy pergi, diam-diam mereka memakan sup milik guru sejarah itu. Beberapa saat kemudian, mereka mengalami hal aneh. Mereka mabuk dan sempoyongan seolah otak mereka memakan dirinya sendiri. Di bus, Greg berasumsi bahwa sup milik Mr. McCarthy mengandung narkoba dan pembicaraan itu didengar oleh Matthew. Mereka pun pergi menemui Rachel dan menceritakan semuanya. Rachel justru tersenyum mendengar petualangan mereka yang terkesan lucu. Kemudian mereka pergi membeli es krim. Di sini Earl memberitahu Rachel bahwa dia dan Greg telah membuat banyak film klasik. Lalu Earl menunjukkan film-film itu pada Rachel. Meski jelek, Rachel terlihat menikmatinya. Keesokan harinya saat di kelas, Mr. McCarthy merasa kesal karena dia mendengar semua siswa membicarakan tentang sup miliknya mengandung narkoba. Saat Greg mengingat kembali, ternyata penyebab mabuk itu bukanlah dari sup Mr. McCarthy, melainkan dari roti yang mereka dapat dari Phil yang juga merupakan bandar narkoba. Saat istirahat, Phil dan Matthew menemui mereka. Kedua orang ini membuat perhitungan karena telah membuat masalah di antara mereka. Kini Greg benar-benar gagal menjaga kedamaian di sekolah. Beberapa hari kemudian, Greg menceritakan semua itu kepada Rachel, dan ternyata Rachel sedang sedih karena kondisinya semakin parah. Greg memberinya film buatan mereka dan mengatakan bahwa film klasik itu lebih baik dari film terbaik lainnya. Rachel yang tahu kualitas film Greg yang sangat buruk, akhirnya tertawa dan terhibur oleh lelucon itu. Suatu hari Madison menemui mereka saat sedang syuting. Madison menyarankan mereka membuat film khusus untuk Rachel. Greg pun mengiyakan tanpa sadar, dan itu seolah menjadi hutang baginya. Di waktu yang lain, Rachel membantu Greg membuat lamaran ke suatu universitas saat lulus sekolah nanti. Dan Greg memberi sebuah buku besar pada Rachel. Hari demi hari berlalu. Greg selalu menunggu pulangnya Rachel dari rumah sakit. Dia selalu duduk di depan rumah Rachel. Bahkan Greg juga kerap menemani Rachel di rumah sakit. Terkadang saat Rachel tertidur, sesekali Greg memastikan bahwa Rachel masih bernafas. Sepertinya ada rasa tersembunyi di hati mereka, namun semuanya masih tertutup. Greg kerap membawakan film buatannya dan menemani Rachel menonton di rumah sakit. Hingga suatu hari saat di rumah, Rachel menanyakan film khusus untuk dirinya. Greg kaget karena Rachel tidak seharusnya tahu tentang itu. Rachel juga akan menghentikan pengobatan dari rumah sakit, dan sebentar lagi pesta dansa akan segera tiba. Rachel menyarankan untuk fokus mencari pasangan dulu untuk dansa nanti. Di sini Greg marah karena Rachel menyerah dan menghentikan pengobatannya. Lalu Greg pulang dan kesal pada Earl karena telah memberitahu tentang film khusus itu pada Rachel. Harusnya film itu akan menjadi surprise buat Rachel. Greg menemui Earl. Perdebatan di antara mereka membuat Earl memukul Greg. Keesokan harinya, Greg ditegur Mr. McCarthy karena telah ketinggalan jauh dalam pelajaran di sekolah. Mr. McCarthy tahu bahwa semua itu karena Greg menghabiskan waktunya untuk Rachel. Madison juga menemuinya di kantin dan menanyakan kapan film khusus untuk Rachel selesai. Dengan kesal Greg menjawab, Rachel menghentikan pengobatan, jadi untuk apa lagi membuat film itu? Kekesalan Greg juga meluap pada ibunya. Semua ini berawal dari ibunya yang memaksa Greg untuk berteman dengan Rachel. Karena Rachel, dia bahkan tidak melakukan tugas sekolahnya selama ini. Greg juga tidak memiliki pasangan pada musim pesta dansa nanti. Beberapa teman sekolah menjadi musuhnya. Dan yang lebih buruknya lagi, lamaran ke universitas ditolak karena nilai akademisnya tidak memenuhi syarat. Impian Greg untuk melanjutkan kuliah pun harus tertunda. Keesokan harinya, Madison mencoba untuk mendekati Greg. Tanpa basa-basi, Greg langsung marah dan membuat Madison bungkam tanpa kata. Dia sudah tidak peduli lagi dengan film khusus itu. Kemudian Phil menemuinya dan menuntut balas masalah roti yang mengandung narkoba sebelumnya. Mereka pun berkelahi. Suasana semakin ricuh oleh mereka berdua. Tiba-tiba Earl datang dan langsung mengajar Phil. Kemudian mereka bertiga diusir dari sekolah. Di depan sekolah, Madison mengajak Greg menjadi pasangannya saat pesta dansa sebagai tanda maafnya. Untunglah setidaknya Greg masih dapat wanita cantik dan seksi menemaninya saat pesta dansa nanti. Setelah hari H tiba, ibunya memberi sebuah bunga yang akan diberikan pada gadis pasangan Greg di pesta dansa.
Bukannya ke tempat dansa, Greg justru pergi ke rumah sakit menemui Rachel yang terbaring tak berdaya. Bunga dansa ia pasangkan di tangan Rachel. Greg lebih memilih menemani Rachel daripada ke tempat dansa dengan Madison si gadis cantik itu. Meski tak terucap, tampaknya perasaan Greg ada pada Rachel. Kemudian Greg memasang proyektor portable di belakang Rachel dan memutar film khusus untuk Rachel. Entah kapan Greg membuat film khusus itu. Greg ikut berbaring di samping Rachel. Film sederhana itu mampu membuat Rachel tersentuh. Air mata mengalir wajahnya, dan tak lama Rachel meninggal di sisinya. Greg sangat sedih dan terpukul, meski dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Setelah pemakaman, Ibu Rachel memberi sebuah surat dan buku besar pada Greg. Di surat itu, Rachel memberitahu bahwa Greg adalah satu-satunya orang yang paling peduli padanya. Dan buku besar yang pernah diberikan Greg telah digunting dan diukir sedemikian rupa, seolah menggambarkan persahabatan mereka. Ternyata Rachel juga menulis surat kepada bagian penerimaan di universitas yang menolak Greg, yang isinya, "Aku menulis atas nama seseorang yang memberiku setengah tahun di hidupnya. Pada saat aku dalam keadaan yang paling sulit untuk berada di sekitarku. Dia punya pikiran yang sangat rendah akan dirinya sendiri, dan kupikir penting untuk Anda dengar dari seseorang yang melihat dia seperti apa adanya. Orang yang baik sekali, manis, suka memberi dan ikhlas, tanpa peduli betapa dia akan menyangkalnya. Penurunan dari nilai akademisnya tahun ini adalah akibat dari waktu yang dihabiskannya untukku. Kalian dapat bertanya tentang itu padanya, tapi kerendahan hatinya yang luar biasa mungkin akan menghalanginya. Tidak ada yang telah berbuat lebih untuk membuatku tersenyum kecuali dia, dan tak seorang pun akan bisa," katanya dalam surat itu, dan film pun selesai. Terkadang saat kita mendambakan seseorang dan berharap mendapat balasan yang sama, justru itu ada di sekitar kita. Sahabat, salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.